Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang apa itu yang namanya subgroup. Ini bab lain ya, yang akan kita bahas di sini adalah apa? Subgroup. Nah, kalau kemarin kita belajar grup, sekarang kita belajar subgroup. Subgroup itu kata lainnya adalah grup bagian. Oke. Nah, secara garis besar begini, eh, pada pertemuan kali ini kita akan tujuan kita adalah mengobrak-abrik istilahnya. Istilah kita akan mencermati bagaimana subgroup. Pada hakikatnya kemarin kita kan sudah belajar tentang grup. Nah, grup sendiri adalah suatu sistem matematika yang terdiri dari himpunan tak kosong, ya kan, G beserta operasi biner yang didefinisikan pada himpunan tersebut dan memenuhi sifat-sifat. Ada 4 sifat itu. Kemudian sedangkan dalam teori himpunan juga dikenal dengan adanya himpunan bagian. Nah, maka kalau ada sebuah grup, misal ini adalah grup, di dalamnya ini ada grup-grup kecil pembentuknya. Nah, di dalamnya ini namanya subgroup. Lah yang besar ini wadahnya adalah grup yang kemarin kita pelajari. Oke, sekarang kita masuk ke materinya. Ini saudara-saudara semuanya, pengertian dari sebuah grup. Pengertian dari grup, sorry, pengertian grup. Pengertian dari subgroup. Pengertian dari subgroup. Oke, kita definisikan begini saudara-saudara, yang dinamakan sebuah, misal begini, kita definisikan definisi suatu subset H, himpunan bagian tidak kosong dari grup G. Oke, disebut subgroup dari G jika terdapat operasi di G sendiri membentuk grup. Oke, berarti kan ada sebuah himpunan bagian tak kosong dari G disebut subgroup dari G itu jika terdapat operasi di G. Berarti maksudnya itu H juga, dia itu akan membentuk grup jika sendiri juga membentuk grup pada operasi yang sama. Intinya seperti itu. Nah, ini definisi awal. Nah, kemudian berdasarkan definisi, oke, untuk membuktikan bahwa
H subgroup dari G terhadap operasi bintang, intinya sama gitu ya. Nah, maka haruslah melakukan beberapa langkah sebagai berikut. Nah, begini. Berdasarkan definisi ini, ya, untuk membuktikan bahwa H itu merupakan subset dari G terhadap operasi tertentu, biner, maka haruslah melakukan beberapa langkah sebagai berikut. Langkah pertama, begini saudara-saudara. Nah, langkah pertama, tunjukkan bahwa H adalah himpunan bagian tak kosong. Oke. Kemudian yang kedua, tunjukkan bahwa H dengan operasi bintang, operasi biner pada Q adalah suatu grup. Ambang ini. Jadi langkah pertama sama harus menunjukkan bahwa H adalah himpunan bagian tak kosong dari G pastinya. Kemudian yang kedua, tunjukkan bahwa H dengan operasi bintang pada G adalah suatu grup. Nah, untuk menunjukkan bagian kedua, yakni H group memerlukan waktu yang cukup lama dan kurang efisien. Nah, ini untuk menunjukkan yang ini tuh lama kan, ada beberapa sifat berarti ketertutupan, asosiatif, inverse, dan identitas. Ini lama. Nah, berdasarkan kenyataan ini maka perlu digunakan suatu cara yang lebih efisien. Nah, ini kan langkahnya kan kalau secara manual kan menunjukkan H, himpunan bagian tak kosong dari G. Dan yang kedua, H adalah grup dengan operasi yang sama terhadap G. Tetapi ada cara yang lain, yakni kita gunakan yang namanya ini teorema. Nah, teorema yang pertama, nah teorema berapa ini ya? Nah, nanti kamu kasih nomor sendiri ya. Teorema. Misal, G grup. Kemudian H adalah himpunan tak kosong dan kita tahu bahwa H adalah subset dari G. H ini bisa kita katakan dikatakan sebuah subgroup dari G jika dan hanya jika yang pertama, untuk setiap A dan B elemen dari H, maka A operasikan dengan B elemen dengan H atau sifat ketertutupan terhadap H.
Kemudian yang kedua, untuk setiap B elemen dari H, maka A inverse juga elemen dari H. Cukup kita membuktikan dua ini, nanti dia sudah dikatakan sebagai apa? Sebagai subgroup dari G. Dengan catatan G grup, H adipodan tak kosong, dan H adalah subset dari G. Nah, maka kita cukup membuktikan dua saja, faktor turutan dan inverse. Nanti otomatis dia akan membentuk sebuah. Oke, itu untuk buktinya nanti kelamaan ya. Kalau kelamaan nanti kan ya orang enggak enak ya. Nanti buktinya bisa kita diskusikan di luar ya. Oke. Oke, saudara-saudara, misal sekarang kita contoh. Nah, ini contohnya. Oke, kita buat contoh. Contoh pertama, nanti sampai bisa jabat ke namanya lebih improve lagi ya. Karena apa? Karena ini nanti ada beberapa macam yang perlu kita. Oke, oke. Contohnya begini. Di layar baru aja. Contoh. Diketahui G grup dari semua matriks berbentuk A, B, 0, C. Sorry, D ya. Dengan AD tidak sama dengan 0 terhadap operasi perkalian matriks. Nah, misal matriks ini saya misalkan M sama dengan 1 B 01, kemudian dia ini B elemen himpunan bilangan real, kemudian tunjukkan bahwa M dengan operasi perkalian matriks subgroup dari G dengan perkalian matriks. Oke. Di sini sudah jelas cara mengerjakannya. Cukup kita tadi apa? Nah, ini. Kita tunjukkan bahwa apa namanya? Kita buktikan aja bahwa H itu bukan himpunan kosong dan H subset dari G. Setelah itu kita buktikan dua ini. Oke, karena di sini sudah diketahui bahwa G adalah grup dari semua matriks berbentuk ini, ya kan? Berarti G sudah grup, jelas. Maka kita tidak usah membuktikan karena G sudah grup. Langkah pertama kita akan buktikan bahwa bukan M itu bukan himpunan kosong. Oke. Kemudian saya akan bisa begini. H bukan himpunan kosong. Kenapa? Karena ada, kita lihat 1, 0, 0, 1,
bilangan dari apa himpunan dari bukan ini M ya, sorry. M bukan himpunan kosong, ini elemen M. Kan ada. Memenuhi kan? B elemen bilangan real. 0 bilangan real. Sampai contoh satu saja gitu. Begitu pula A misalkan. Sorry. Begitu pula jika 1B01 ini juga elemen dari namanya M. Seperti itu. Nah, ternyata, nah ini sudah benar dia tidak kosong. Begitu pula jika juga 1B01 ini kan anggota dari M. Jelas. Ternyata ini 1B01 itu juga termasuk di dalam anggota. Ternyata 1B01 juga elemen dari G, kan memenuhi dia. Oleh karena itu, maka M adalah subset dari G. Seperti itu. Oke, karena sudah dia M sudah tidak kosong dan M subset dari G, maka langkah kedua kita akan buktikan bahwa dia apa namanya tertutup. Nah, sekarang untuk ketertutupan, saya misalkan aja. Misal saya punya X dan Y adalah elemen dari M. Dengan X misal saya ginikan ini sama aja dengan 1. Sesuai dengan ini kan. M, M1, 0, 1. Oke. Dan Y sama dengan 1, M2, 0, 1. Oke, nih. Dengan apa? Dengan M1 dan M2 elemen bilangan real. Maka kita lihat. Ketika matriks X saya kalikan matriks Y, berarti dia jadi ada 1, M1, 0, 1 dikalikan dengan 1, M2, 0, 1. Jadinya ini berapa? Ini jadinya adalah 1 M1 plus M2. Ini 0 tetap, ini tetap 1. Nah, bentuknya kita lihat. Karena di sini kita lihat M1 plus M2. M1 himpunan apa, anggota himpunan real. M2 juga anggota bilangan real. Ketika anggota bilangan real ditambah anggota bilangan real, maka dia real juga. Karena M1 plus M2 elemen dari bilangan real, maka X dioperasikan terhadap Y elemen dari M. Oke. Ya kan? Tadi dia sifat pertama ketertutupan. Oke, selesai. Lanjut yang kedua, kan cuma tinggal kita dua. Yang pertama kita akan tunjukkan kalau dia memiliki sebuah inverse. Oke. Oke, perhatikan saudara-saudara semuanya. Yang kedua tadi misal X elemen dari M, maka X dengan X apa tadi? Nah, 1 M1 0 1 dengan catatan M1 elemen bilangan real. Oke. Maka saudara-saudara kita nanti memiliki yang namanya
Inverse-nya. Inverse-nya seperti apa? Inverse-nya apa? Maka kita punya X inverse. Gimana X inverse, Mbak? X inverse kita miliki adalah 1 min M1 0 1. Nah, dan kita tahu bahwa ketika M-nya M1 M benar-benar real, maka min M1 juga bilangan real juga. Oke, ya kan? Oke. Karena min M1 anggota bilangan real, bisa dipastikan bahwa sehingga X inverse elemen dari M. Berdasarkan teorema tadi, terbukti bahwa M subgroup dari apa? Dari G. Nah, ini. Oh, itu tentang subgroup. Sebagai latihan saudara-saudara, nanti ya kita latihan nanti ya. Sekarang kita teorema lanjutannya, teorema lagi biar cepet ya. Ada teorema lagi tambahan. Jika G group dan H adalah subset dari G dan H bukan himpunan kosong, maka H subgroup dari G. Jika dan hanya jika untuk setiap A, B elemen dari H, maka A ke operasi B inverse elemen dari H. Berarti begini, ini tempat dipersimpel lagi. Ini sebenarnya teorema akibat dari awal tadi. Tadi kan pertama jika itu kan kita apa namanya disuruh untuk membuktikan dia tertutup sama memiliki inverse. Nah sekarang jika kita bisa membuktikan bahwa jika ada dua anggota himpunan dari H, maka kita disuruh membuktikan apa? A B inverse elemen atau anggota himpunan H. Maka itu bisa kita katakan dia sebuah subgroup dari H dengan catatan G harus grup, H harus subset, dan bukan himpunan kosong. Itu. Nah, dari teorema ini nanti diperringkas lagi. Berarti sebenarnya tadi yang soal ini bisa diselesaikan jika kita hanya membuktikan bahwa X dikalikan Y inverse itu elemen dari H saja, itu cukup. Dia sudah dikatakan subgroup dari G. Tapi kita level pelan-pelan terlebih dahulu. Nah, itu teorema ini. Kemudian saudara-saudara yang berbahagia, sekarang kita lanjut biar cepat ya nanti. Kemudian ada definisi lagi. Ada definisi untuk memperkuat. Ada definisi lagi di mana jika H
dan K, nah, H dan K, dua subgroup dari G, maka HK didefinisikan sebagai HK sama dengan untuk X elemen bilangan G, di mana bisa kita tulis X sama dengan H kecil ini dengan penjabaran H elemen dari H dan K kecil elemen dari K. Tuh. Itu tambahan definisi. Kemudian ada teorema lagi. Ini hasil kali ya sebenarnya. Hasil kalinya juga sebuah grup. Teorema. Tambahan teorema lagi. Jika G grup dan H subgroup dari G, maka H dioperasikan dengan H nanti jika hasilnya adalah H itu sendiri, sifat ketertutupan. Nah, ini. Nah, kita langsung cepat aja karena nanti bisa ditebakkan sendiri. Kemudian sekarang teorema yang terakhir tentang subgroup. Jika himpunan K dan himpunan H adalah subgroup dari G, maka irisan dari K dan H juga subgroup dari G. Ya, ini teorema terakhir. Untuk pembuktiannya bisa dibuat latihan sendiri. Itu ya. Oke. Itu tadi tentang subgroup. Nah, untuk saudara-saudara bisa latihan ini saudara-saudara. Nah, ini. Oke, nanti saya kasih latihannya sendiri aja ya. Ini. Oke, saya kira cukup untuk tentang subgroup ini. Sebenarnya masih banyak contoh-contohnya nanti bisa ditanyakan ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.